Pacaran sama Pisces itu seru, romantis, dan selalu ada buat kita. Nah, buat kalian semua, sampai mana sih hubungan kalian sama Pisces ini? Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Ya Allah, akhirnya gue kembali lagi buat kalian. Ini berkat kalian sih yang selalu komen, selalu kasih notifikasi ke YouTube channel aku. Akhirnya aku kembali lagi karena dari komentar-komentar yang kalian itu aku selalu kepo. Kayak, aduh bikin lagi nggak ya? Kok udah pada nungguin? Akhirnya gue bikin lagi lah untuk kalian. Dan tentu saja dengan konten-konten baru ini semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman semua yang lagi galau-galau, pokoknya tinggal mampir aja ke YouTube channel aku supaya kalian tahu gimana sih karakter zodiak pasangan kalian atau diri kalian, ya kan? Atau mungkin gebetan kalian. Nah, pas banget nih. Oke, sebelumnya perkenalin, nama gue Arby Fembria yang akan ngekupas semua zodiak-zodiak kalian. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Ingat bagiin. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku dan TikTok account aku @arby.fembria. Dan jangan lupa buat kalian semua yang suka belajar modeling atau dunia fashion, kalian bisa gabung di @arbyfembria.modelingschool. Dan juga buat teman-teman nih, ada klien-klien kan yang suka nonton yang lagi cari model, bisa join di @avms.agency. Pokoknya bakal seru, kita akan kupas-kupas lagi. Dan di konten kali ini kita lagi di series gimana cara ngedapetin ini zodiak sampai jatuh bertekuk lutut ke hadapan kalian. Pokoknya stay tune, kita gilirannya Pisces. Karakteristik zodiak Pisces jika kalian pengen ngedeketin Pisces atau pengen Pisces jadi pasangan kalian. Nah, kalau kalian tipikal zodiak yang pengen selalu ada pasangannya di samping kalian dimanapun, mau kalian tidur, mau kalian shopping, mau kalian mau tidur lagi, mau makan, mau apapun, yang selalu nempel 24/7, Pisces pilihan kalian. Karena tipikal zodiak Pisces ini tipikal zodiak yang needy banget, kayak harus kemana-mana berdua, harus kemana-mana bersama. Bahkan kalau kalian pengen yang klop nih, nggak pengen yang quality time sendiri atau me time sendiri, pasti akan diribetin sama Pisces. Jadi kalian harus tahu bahwa tipikal cara pasangan zodiak Pisces ini harus selalu bersama-sama dengan pasangan dan harus ada waktunya untuk pasangan. Karena tipikal zodiak Pisces ini selalu memberikan waktu, seluruh effort, hidup dan semuanya itu untuk pasangannya dia. Karena zodiak ini tuh memang sedikit pasif ya, dia bukan tipikal pengejar, tetapi dia ketika udah jadi milik kalian atau menjadi pasangan kalian tuh selalu ada dimanapun kalian pergi. Dia akan stay, dia akan setia, dia akan menjaga itu untuk kemanapun kalian ada, bener-bener di samping kalian. Nah, itu kalau misalnya tipikal pacarannya kayak gitu tuh pacaran sama zodiak Pisces. Karena dia akan memberikan semuanya untuk kalian, dia akan menjadi pasangan yang bubbly romantic. Jadi kalian akan diisi, diberikan apapun yang kalian butuhkan. Bahkan kalian bisa memberikan mimpi-mimpi kepada Pisces untuk kayak, oh kita nanti suatu saat pasangan, kita akan menikah, kita akan ini romantis, kita akan traveling segala macam. Nah, sama Pisces tuh pas banget tuh. Nah, tipikal zodiak ini memang tipikal zodiak yang selalu ada untuk pasangannya. Oke, gimana cara ngebaca gebetan kalian Pisces ini udah mulai suka atau belum? Biasanya tuh kalau udah suka, Pisces itu kan tipikal zodiak seperti aku tadi bilang, dia 24/7. Dia akan selalu ada. Bahkan dia akan nemenin kalian untuk makan, untuk nonton. Pasti dia akan, yuk kapan hangout, yuk kita kapan ini. Dia udah mulai nyari, dia udah mulai pay attention, dia udah mulai dengerin. Karena Pisces ini sedikit kalau memang nggak suka, dia tuh akan kelihatan dari sikapnya. Dia akan cari kayak alasan kayak, oh aku nggak bisa hari ini, oh aku hari ini kesini, oh aku nggak diajakin tuh kayak, oh aku nggak bisa, aku sibuk segala macam, aku lagi ada aktivitas itu tipikal Pisces kalau memang dia udah nggak ada interest sama kalian. Tetapi kalaupun ada sedikit interest, dia akan ngeluangin waktunya untuk kalian. Dan ketika kalian udah mendapatkan waktu-waktu Pisces itu, dia akan pay attention cara kalian ngobrol, pay attention dengan lawakan-lawakan kalian. Bahkan kalian ketika bikin, suatu saat kita bikin ini yuk, atau apa, oh iya, dia akan excited, dia akan memberikan ide-idenya, bahkan dia akan ngikut, pokoknya akan ngintil terus kemana kalian pergi. Itu udah tanda fix zodiak Pisces ini akan suka atau mau diajak kalian pacaran. Dan kalian harus tahu, dia ini, zodiak Pisces ini harus diajak pacaran. Jangan nungguin dia nembak, nggak akan ditembak. Kenapa? Karena Pisces ini emang pasif. Dia akan memberikan tanda-tanda sampai
pasangannya ini mau ngajak pacaran gitu loh. Nah makanya banyak banget nih curhatan-curhatan dari teman-teman yang zodiak pasif nih kayak Libra, Pisces ini kayak agak susah ya ngajak pacaran Pisces, apalagi Pisces sama Pisces nih. Bisa tunggu-tungguan loh sampai 5 tahun nggak pacaran hanya gara-gara nggak ada yang mau mulai duluan. Nah, buat yang memiliki pasangan Pisces ya udah ketika udah saatnya tiba kalian ajak dia pacaran pasti mereka mau. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ketika lagi deket, pengen tahu udah kelihatan dari tanda-tandanya. Dia selalu ada waktu yang lebih banyak lagi. Walaupun dia sibuk lagi kuliah, lagi kerja, pasti dia bela-belain. Karena zodiak Pisces ini menurut aku salah satu zodiak yang sangat effort untuk pasangannya. Gimana cara ngedapetin zodiak Pisces ini supaya jatuh bertekuk lutut di hadapan kalian? Aduh, sebenarnya itu nggak terlalu susah menurut aku zodiak Pisces ini. Kenapa? Karena satu, ketika dia udah ada interest tersebut, kalian bisa masuk dengan gampang. Tetapi ketika kalian nggak dapet interestnya si Pisces, emang agak sedikit susah sih. Dan tetapi itu juga bisa dilakukan dengan waktu yang cukup panjang. Nah, untuk yang memang udah punya atensi, pertama-tama kan harus jadi temen yang bisa mencukupi mimpi-mimpi si Pisces. Karena Pisces ini kan tipikal yang dreamy, dia butuh dibimbing. Ketika dia punya fantasi, imajinasi, aku pengen suatu saat punya hubungan yang kayak gini. Nah, kalian cukupin dengan act of service, yaitu perlakuan-perlakuan sedikit romantis. Apalagi suatu saat tiba-tiba kasih aja kejutan, dia kasih bunga buat yang perempuan ya kan. Kalau misalnya cowok Pisces mungkin ini aku kasih coklat buat kamu, kayak gitu tuh dia suka gitu loh. Karena mereka tuh sangat mengidolakan atau berfantasi tentang suatu hal yang romantis dalam hubungan. Misalnya kalian ajak gandeng tangan yang simpel-simpel aja di jalan gitu tuh kayak mereka tuh tersipu dengan senang kayak oh I'm the one gitu loh. Yang dimimpikan oleh dia juga. Jadi memang harus dicukupi fantasi-fantasi si Pisces ini. Karena balik lagi, Pisces itu sangat besar imajinasinya tentang segala sesuatu hal, dan itu butuh pasangan yang memiliki act of service di mana dia pengen berfantasi tersebut, sebagai pasangan bisa mencukupi tersebut. Dan itu pelan-pelan, lambat laun, walaupun dia dari tidak suka ke kalian, itu sangat mudah untuk suka ke kalian. Kenapa? Karena dengan kebiasaan. Satu lagi, dengan kebiasaan yang kalian berikan, perhatian-perhatian, dengan kesuksesan-kesuksesan dari imajinasi dia yang kalian cukupi, itu bisa membuat dia menjadi merasa secure, aman dan nyaman untuk menentukan pilihannya kepada kalian. Dan tentu saja tadi udah aku bilang, zodiak Pisces ini nggak akan maju duluan untuk menembak kalian. Jangan bermimpi untuk ditembak Pisces. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ketika udah tahu signal dia udah 70%, udah ajak aja jadian. Udah ajak aja dia pacaran. Ketika dia udah chit-chat terlalu banyak cerita, itu di saat itu dia udah nyaman, dia udah sampai curhat sampai kakek, nenek, adik, tetangga, kucing segala macam diceritain ke kalian sampai kebiasaan, sampai mimpi-mimpinya. Udah ajak pacaran aja, udah jangan lama, udah jangan ditunda, udah habis itu keikat. Nah, pokoknya teman-teman, itu aja yang harus dilakukan, selalu bisa mewujudkan fantasi-fantasi dia menjadi nyata, imajinasi-imajinasi dia tentang apa yang dia inginkan, itu terrealisasi, biasanya dia akan langsung jatuh hati ke kalian. Oke, gimana cara ngejaga hubungan kalian ini langgeng bersama dengan Pisces? Pisces ini juga walaupun dia pasif itu tipikal pendendam ya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngelukain dia, pasti dia akan ngebalas tetapi tidak bilang, dan itu lebih nyakitin. Dan nggak kelihatan dengan gelagat dia yang cenderung kayak selalu sweet segala macam, dia akan main belakang. Itulah Pisces cara kerjanya kayak gitu. Jadi untuk hindarin gitu gimana? Yaitu kalian harus konsisten memotivasi dia, mengarahkan dia mengenai hubungan ini, mengenai bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita punya mimpi-mimpi dibangun sama-sama. Wah, itu Pisces mah bertekuk lutut banget sama kalian, dan kalian bisa mencukupi merealisasikan. Dia tipikal yang memiliki plan dan imajinasi, dan kalian merealisasikan dengan kerja keras kalian, itu benar-benar bisa terlaksana banget, dan itu benar-benar Pisces akan nggak kemana-mana. Tetapi ketika kalian nggak bisa ngarahin dan kalian juga tidak terarah, aku rasa itu nggak akan lama selesai. Tetapi bisa juga dengan jangka waktu yang panjang, tetapi akan saling main belakang gitu loh. Kayak jadi dia jarang ketemu, dia sibuk sendiri, pura-pura sibuk sendiri. Karena ini keyword ya buat teman-teman, kalau misalnya aku nggak justifikasi semua zodiak mengenai perselingkuhan, karena itu ke orangnya masing-masing. Nah, kalau misalnya Pisces udah nggak needy, udah jarang ketemu, nah itu perlu dicek. Karena tipikal zodiak ini tuh 24/7, dan kalian benar-benar harus betah
dengan gaya hubungan di mana kalian harus bersama-sama terus 24 jam. Karena Pisces itu bukan tipikal yang gampang bosenan. Bahkan dia itu butuh pasangan. Dia rela nih pindah kerjaan, pindah kota hanya untuk bersama dengan kalian, ninggalin semuanya. Karena dia totally bucin. Just ketika kalian udah mendapatkan dedikasi dari Pisces, pasti Pisces akan total ke kalian. Bahkan dia rela ninggalin misalnya keluarga dia pun, dia harus pindah kota untuk kalian pun dia akan lakukan itu. Jadi dia akan total untuk hubungan ini. Jadi jangan sia-siain dan jangan membuat dia juga kehilangan arah. Karena ketika dia udah ngerasa dia kehilangan arah, kok pasanganku gini-gini aja, kayak banyak banget kekecewaan yang ditumpuk, dia itu tipikal nggak akan balas langsung straightforward atau ngelakuin activity yang menurut kalian gampang ketebak. Enggak, dia akan main belakang dan under table, dan itu terjadi perselingkuhan atau mungkin dia aneh-aneh, kebohongan. Nah itu akan terjadi. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak nyaman lagi, arahnya nggak jelas kok. Nah ketika kalian misalnya tidak bisa mengimbangi hal tersebut, ya udah selesai hubungannya. Bahkan bisa terjadi hubungan jangka panjang karena Pisces juga bukan tipikal yang mutusin. Dan misalnya dapat pasif juga kayak Libra, Pisces juga, itu gak akan mutusin. Yang akan terjadi adalah lama-lama itu akan jadi toxic relationship, akhirnya hubungan kalian gak sehat. Nah buat teman-teman semuanya yang memang pengen pasangan kalian langgeng sama Pisces ini, kalian harus bikin kayak sesuatu hal yang berbumbu-bumbu romantisme, terus kayak mewujudkan mimpi bersama-sama, kita bangun apa, dia rencana, dia mengisi segala macam, itu akan terrealisasi dan pasti akan sehat hubungannya. Jadi teman-teman, pokoknya ketika kalian punya hubungan dengan Pisces, kan harus rela untuk 24/7, kan harus rela ketika dia lagi melankolis, karena Pisces ini gampang nangis dan gampang tersentuh empatinya, bahkan tanpa alasan dia bisa nangis. Kalian harus sadar keunikan mereka ini, dan ya udah, kalian harus bisa jadi guard untuk si Pisces ini. Oke guys, itu aja yang udah aku kupas tuntas mengenai gimana sih ngedeketin zodiak Pisces sampai dia mau sama kalian, sampai kalian duan. Nah, buat kalian teman-teman semua yang udah ngikutin YouTube channel aku, I just wanna say thank you so much. Jangan lupa untuk selalu subscribe, jangan lupa selalu untuk bunyikan loncengnya, dan jangan lupa untuk follow sosial media aku. Ada TikTok, ada Instagram @rb.fembria dan @just.fembria, banyak ya namanya. Oke, jangan lupa untuk juga follow bisnis aku. Aku adalah seorang model mentor, model coach. Kalian bisa follow Instagram @rbfembria.modelingschool, atau misalnya butuh seorang model untuk brand kalian, kalian bisa join @afms.agency. Pokoknya teman-teman jangan lupa spamming komen dong. Aku butuh masukan, butuh ide jika ada sesuatu hal yang pengen dibahas, aku kupas, aku ceritakan buat kalian. Jadi aku bisa bikin buat kalian. Siapa tahu aku akan mention Instagram dan sosial media kalian dan akun YouTube kalian, atau kita bisa berkolaborasi. Aku akan undang kalian ke konten aku berikutnya. Aku RB Fembria, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.